Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lea. Apa kabar Ibu Lea? Baik, Bu. Ibu Wita, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu Lea, kabarnya baik-baik saja. Baiklah Ibu, Ibu pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu indikator apa yang ingin saya observasi pada pagi hari ini. Sesuai dengan rubrik yang ada, yang ingin saya observasi adalah terlihatnya alur Tirta pada praktek coaching kita. Bagaimana tujuan daripada pembicaraan ini? Identifikasi masalah dan hubungan dengan fakta yang ada, rencana aksinya, tanggung jawab, dan apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Baiklah Ibu Lea, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu dapatkan daripada percakapan ini? Sebagaimana ya kita ketahui bahwa paradigma coaching itu ada tiga, yaitu fokus pada rekan, hadir seutuhnya, mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga paradigma di atas, mana yang ingin Ibu harapkan dari saya untuk membantu mengembangkan pada percakapan kita nanti? Bagaimana Ibu Lea? Ya, baik Ibu Wita. Jadi saya dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Wita. Iya ya, jadi mau mendengarkan aktif dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baiklah Ibu, indikator ketercapaian daripada tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kita pada pagi hari ini seperti apa ya Bu Lea? Saya ingin berusaha menjadi coach akan mendapatkan solusi. Saya Oh, akan oh berusaha, gitu ya. coach saya akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Sehingga ia dapat menyelesaikan masalahnya, Ibu. Oh ya seperti itu Bu ya, mau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Baiklah Ibu Lea ya, mungkin cukup dulu ya pertanyaan dari saya sebagai pertanyaan praobservasi kita pada pagi hari ini. Tapi nanti setelah coaching ya, ada pertanyaan selanjutnya nanti yang akan saya sampaikan. Silakan Ibu melakukan praktek coaching pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Nova. Langsung, langsung. Selamat pagi, Ibu Nova. Selamat pagi, Bu Lea. Apa kabarnya pagi ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini janji ya. Eh, hal apa yang ingin Ibu bicarakan kepada saya hari ini, Bu? Baik, Bu Lea. Saya ada permasalahan mengenai siswa saya yang magang di Hotel Grand Jury, Bu. Oh, jadi Ibu ingin membicarakan permasalahan Ibu mengenai siswa yang magang ya, Bu ya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dan ide tentang anak saya. Selamat pagi, Ibu Nova. Selamat pagi, Bu Lea. Apa kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, ini hari ini kita sudah janjian untuk melakukan sesi coaching. Nah, hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya, Bu? Baik, Bu Lea. Saya ada permasalahan mengenai siswa saya yang magang di Hotel Grand Jury, Bu. Oh, jadi Ibu ingin membicarakan tentang permasalahan siswa Ibu yang ikut magang. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dan ide tentang anak saya yang namanya tidak tercantum dalam daftar magang, Bu. Agar anak saya itu bisa terdaftar dan mengikuti magang, Bu. Oh, jadi ada salah satu anak Ibu daftar magang. Jadi bagaimana kondisinya sekarang seperti apa ya, Bu? Pada saat saya mengantar kelompok mereka ke hotel, tiba-tiba saya diberitahu bahwa anak tersebut namanya tidak ada di daftar yang magang di sana. Oh, mengapa hal itu dapat terjadi, Bu? Saya juga belum mengerti sampai saya datang ke hotel hari itu juga. Ternyata ada kesalahan menginput nama siswa di sana.
Hmm. Oh, jadi bagaimana keadaan anak yang namanya tidak termasuk di daftar tersebut, Bu, sekarang? Saya menginstruksikan bahwa anak tersebut tetap menunggu sampai saya datang dan konfirmasi dengan pihak hotel terlebih dahulu. Apa yang Ibu lakukan setelahnya? Saya menghubungi kepala program jurusan hotel di sekolah dan sekretaris PKL untuk menanyakan perihal nama anak tersebut. Dari pengalaman itu, apa yang ingin Ibu lakukan dalam pemecahan masalahnya, Bu? Tetap diterima dan surat revisinya akan disusulkan kemudian. Siapa saja yang ingin Ibu? Pihak hotel dan panitia PKL di sekolah. Oh, pihak hotel dan panitia PKL ya, Bu ya. Terus alternatif apa saja yang Ibu lakukan untuk permasalahan ini, Bu? Menghubungi orang tua anak untuk memastikan bahwa anaknya tetap akan melaksanakan PKL, Bu. Jadi Ibu ingin memastikan dulu bahwa anaknya masih tidak begitu. Mana Ibu memastikan solusi yang Ibu ambil efektif dalam masalah ini? Saya menunggu hasil keputusan dari pihak hotel, Bu. Oh, berarti Ibu telah menemukan pemecahan masalahnya dengan hasil kepastian bahwa anak diterima magang hari ini juga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Menurut Ibu, kesimpulan apa yang dapat Ibu jadikan petunjuk jika hal ini terjadi kembali di kemudian hari? Untuk PKL selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi dengan ketua panitia PKL dan ketua program jurusan untuk lebih selektif terhadap administrasi dan memastikan pihak industri telah menerima sesuai nama di surat balasan. Oh, baiklah Ibu. Saya akan melanjutkan percakapan kita ini ke Bapak Kepala Sekolah atau pihak yang terkait di bidangnya. Terima kasih atas kesempatannya sudah berbagi dengan saya, Ibu Nova. Bu, terima kasih. Ya, sampai berjumpa di percakapan selanjutnya ya, Bu Nova ya. Iya, Bu. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk pertanyaan kepada coach pada fase pasca observasi. Baiklah Ibu Lea ya, tadi sudah melakukan praktek coaching ya Bu ya? Ya, Ya. ya. Jadi dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, saya itu sebenarnya sudah melihat adanya alur tirta ya di dalam proses yang Ibu lakukan tadi secara berurutan ya. Kemudian sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, ada rencana aksi dan juga coach itu telah menemukan solusi daripada permasalahannya sendiri. Namun demikian, saya melihat ya ada sesuatu hal yang masih dapat Ibu kembangkan nanti. Misalnya tadi ya pada saat Ibu mengembangkan pertanyaan kepada Ibu Nova tadi, Ibu dapat menanyakan misalnya bagaimana perasaan anak pada saat mengetahui bahwa namanya itu tidak ada di dalam daftar siswa yang mengikuti PKL ya. Kemudian tindakan atau penyelesaian masalah apa, sebetulnya tidak hanya satu solusi yang dapat kita tawarkan atau kita berikan kepada anak, tetapi kita dapat menambahkannya berbagai macam alternatif atau solusi sehingga kita dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang ada ke depannya. Kemudian Ibu Lea, ada juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya sebagai coach pada pagi hari ini, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan, Ibu Lea? Ya Bu Wita, saya sudah melakukan sesuai alur tirta Bu, yaitu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, begitu Bu. Oh, baik Ibu ya. Kemudian saya ingin menanyakan kembali ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, Bu? Saya ingin lebih memahami lagi untuk proses coaching ini, sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik dalam proses coaching selanjutnya, Ibu. Oke, ya mau mengembangkan lagi ya Bu ya. Lalu Ibu saya mau bertanya lagi ya. Kira-kira apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan jika nanti terjadi lagi kejadian seperti ini, Ibu? Saya akan lebih hati-hati lagi ke depannya dan memastikan bahwa administrasi sudah berjalan dengan baik.
Oh begitu ya Bu ya, jadi lebih memperhatikan administrasinya ya, jangan sampai ya terulang lagi kejadian seperti yang tadi yang tentunya tidak kita inginkan dalam kegiatan kita. Baiklah Ibu ya. Semoga ya dengan kita melakukan proses coaching ini nanti di dalam proses coaching selanjutnya ini akan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi dan tentunya sesuai dengan alur tirta yang ada dan tentunya juga lebih sempurna lagi. Demikianlah ya Ibu, saya kira dapat kita akhiri dulu perbincangan kita pada pagi hari ini dengan bahagia dan tentunya juga menyenangkan karena kita sudah menemukan solusinya. Begitu Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kita lanjut pada siklus kedua, di mana kita akan Mana di berperan eh, di mana saya sendiri ya Wita Oktora ini sebagai coach, kemudian sebagai observer adalah Ibu Nova dan sebagai coach Ibu Lea. Oke, baik kita mulai. Silakan kepada observer. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Wita. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nova. Alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini. Sehat selalu Ibu Nova. Ya, baik, Bu Wita. Ibu, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Iya Bu. Sebelum kita mulai, sebelum indikator apa yang ingin saya observasi hari ini? Sesuai dengan rubrik yang ingin saya observasi adalah terlihatnya alur tirta dari praktek coaching kita hari ini. Bagaimana tujuan dari pembicaraan ini? Implikasi masalah dan hubungan dengan fakta yang ada, rencana aksinya, tanggung jawab untuk langkah selanjutnya. Baiklah Bu Wita, saya mau bertanya nih, kompetisi coaching apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma coaching itu ada 3 ya. 1, fokus pada rekan. 2, hadir seutuhnya. 3, mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan berbobot. Dari ketiga paradigma di atas, mana yang Ibu harapkan dari saya untuk membantu mengembangkan pada percakapan nanti? Iya, terima kasih Bu Nova. Ya, jadi yang ingin saya kembangkan nanti pada percakapan kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan aktif dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Lalu Bu mana Ika, di indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang di proses bisa? Oh iya, saya akan berusaha supaya coach itu akan mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang ia miliki sehingga ia dapat menyelesaikan masalah dia gitu, Bu Nova. Lah Bu Ita, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Pertanyaan observasi ini dan Baik, selanjutnya. iya. Silakan Ibu untuk praktik coachingnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Ibu Lea. Apa kabarnya, Bu Lea, pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Apa kabarnya Ibu Vita hari ini? Alhamdulillah, Bu Lea. Saya juga dalam kondisi yang baik pada pagi hari ini. Eh, Hari ini kita sudah janji ya, Bu Lea, untuk melakukan sesi coaching ya. Kira-kira hal apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya, Bu Lea, pada pagi hari ini? Baik Ibu, saya ada permasalahan mengenai siswa saya nih Bu, yang magang di Hotel Grand Zuri Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Lea dapatkan dari saya, Bu? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya ingin mendapatkan solusi dan ide tentang anak saya yang namanya tidak tercantum dalam daftar magang tersebut Bu, agar anak saya itu bisa terdaftar dan mengikuti magang Bu. Seperti itu Oh, jadi namanya tidak. Bu, agar anak saya itu bisa terdaftar dan mengikuti magang Bu. Seperti itu. Oh, jadi namanya tidak tercantum gitu, Bu ya. Bagaimana kondisinya sekarang? Seperti apa, Bu? Pada saat saya mengantar kelompok mereka ke hotel, tiba-tiba saya diberitahu bahwa anak tersebut namanya tidak ada di daftar yang magang di sana, Ibu.
Oh, tidak ada namanya. Mengapa hal itu bisa terjadi, boleh ya? Saya juga belum mengerti sampai dia datang ke hotel hari itu juga. Ternyata ada kesalahan menginput nama siswa di sana, Bu. Oh, begitu. Salah menginput nama ya, Bu. Jadi bagaimana keadaan anak yang namanya tidak terdaftar di dalam peserta magang itu, boleh ya? Jadi seperti apa? Oh iya, Bu. Setelah saya menginstruksikan bahwa anak tersebut tetap menunggu, Bu, sampai saya datang dan konfirmasi dengan pihak hotel terlebih dahulu. Lalu Begitu, Bu. apa yang Ibu lakukan setelahnya, Bu? Saya menghubungi kepala program jurusan hotel di sekolah dan sekretaris PKL untuk menanyakan perihal nama anak tersebut, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi dari pengalaman itu, apa yang ingin Ibu lakukan dalam pemecahan masalah ini, Bu? Saya ingin anak tadi tetap diterima dan surat revisinya akan disesuaikan kemudian, Bu. Begitu. Kemudian, langkah apa lagi yang ingin Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah ini, boleh ya? Saya menemui pembimbing di hotel untuk berkonsultasi tentang anak yang dimaksud. Oh, jadi menemui pembimbingnya dulu ya, Bu. Kemudian siapa kira-kira yang ingin Ibu libatkan dalam penyelesaian masalah ini, Bu? Dalam menyelesaikan masalah ini, saya ingin melibatkan yang tentunya hotel dan panitia PKL di sekolah, Bu. Oh, begitu. Lalu alternatif apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk permasalahan ini, boleh ya? Untuk alternatif di hal pertama ini saya akan menghubungi orang tua anak tersebut untuk memastikan dulu, Bu, apakah anak itu masih mau tetap magang atau bagaimana, seperti itu, Bu. Seperti itu. Lalu bagaimana Ibu bisa memastikan solusi yang Ibu ambil itu sudah efektif dalam masalah ini, Bu? Eh, Solusi hasil kepastian dari pihak hotel dulu, Bu. Oh, begitu. Ya, berarti Ibu telah menemukan pemecahan masalahnya dengan hasil kepastian bahwa anak diterima magang pada hari itu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati ya, Bu Lea ya. Kemudian menurut Ibu, kesimpulan apa yang dapat Ibu jadikan petunjuk ya jika hal ini terjadi kembali di kemudian hari, Bu Lea? Untuk PKL selanjutnya saya akan mengkonfirmasi ketua panitia PKL dan ketua program jurusan untuk lebih selektif terhadap administrasi dan memastikan pihak industri telah menerima sesuai nama di surat balasannya. Begitu, Bu. Oh, begitu. Baiklah Ibu ya, saya akan melanjutkan percakapan ini kepada Bapak Kepala Sekolah atau pihak yang terkait di bidangnya. Terima kasih atas kesempatannya sudah berbagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Oke, baiklah Bu Wita. Hmm, baiklah Ibu Wita, tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching ya. Ya, Dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, saya telah melihat adanya alur cerita secara berurutan. Sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan Koci telah menemukan solusi dari permasalahan. Namun demikian, saya melihat ada hal-hal yang masih dapat dikembangkan. Misalnya tadi, pada saat Ibu mengembangkan pertanyaan kepada Ibu Lea, dapat menanyakan bagaimana perasaan anak pada saat mengetahui bahwa namanya tidak ada di dalam daftar siswa tindakan. Sebetulnya tidak hanya ada hanya satu solusi yang diberikan, tetapi solusi sehingga kita dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang ada ke depan. Nah, Bu Wita, apa dilakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? oh ya Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya, Bu. Oke, baik Bu. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu Wita lakukan tadi?
Saya ingin lebih memahami lagi untuk proses coaching ini, Bu, sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya, seperti itu, Bu. Apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan jika terjadi lagi seperti ini? Ya, tentunya saya akan lebih hati-hati lagi ke depannya, Bu, dan memastikan bahwa administrasi sudah berjalan dengan baik, Bu. Baiklah, Bu. Vita, semoga setelah proses coaching yang dilakukan ini, dalam proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi dan sesuai dengan alur Tirta dan tentunya lebih sempurna lagi ya, Bu Vita. Iya, Bu. Amin, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, Bu Vita. Saya kira kita dapat mengakhiri pembicaraan kita ini dengan bahagia dan menyenangkan karena kita sudah menemukan solusinya ya. Iya, Saya Bu. ucapkan terima kasih atas kesempatannya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu-ibu, kita akan melanjutkan kepada siklus yang ketiga, di mana saya sendiri, Wita Oktora, ini sebagai coach, kemudian sebagai observer, Ibu Lea, dan sebagai coach adalah Ibu Nopa. Kepada Ibu Lea sebagai observer, kami persilakan. Nah, Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam, Bu Lea. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Baiklah, Ibu Nova. Kita hari ini akan melakukan praktik coaching ya, Bu. Sebelum Iya. kita mulai, saya akan menyampaikan dulu indikator apa yang ingin saya observer hari ini. Sesuai dengan rubrik yang ingin saya observasi, adanya terlihatnya alur karena tujuan dari pembicaraan ini identifikasi masalah dan hubungan dengan fakta yang ada. Selanjutnya, baiklah Ibu, kompetensi coaching yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma coaching itu kan ada 3, yaitu fokus pada rekan, hadir seutuhnya, mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga paradigma di atas, mana yang ingin Ibu harapkan dari saya untuk membantu mengembangkan pada percakapan nanti? Ya, terima kasih, Bu Lea. Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan bertanya dengan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, baiklah Ibu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembang yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa ya, Bu? Saya akan berusaha, coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga ia dapat menyelesaikan masalahnya, Bu. Oh, baiklah Bu. Mungkin cukup dulu ya Bu pertanyaan dari saya. Saya ini adalah pertanyaan pra-observasi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu lanjutkan praktek coachingnya. Selamat pagi, Bu Ita. Selamat pagi, Bu Nova. Apa kabarnya pagi ini, Bu Ita? Baik, Bu Nova. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita sudah janji untuk melakukan sesi coaching ya, Bu. Ya, benar, Bu Nova. Hal apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya hari ini, Bu? Iya, saya memiliki suatu permasalahan, Bu, di mana anak saya yang mau PKL di Hotel Glenzuri, namanya tidak tercantum dalam daftar anak yang magang di hotel itu, Bu. Oh. Dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, saya ingin mendapatkan ide atau solusi ya, Bu, ya, bagaimana supaya anak saya itu namanya tercantum di dalam daftar itu, Bu. Kemudian dia bisa ikut magang pada Hotel Glenzuri tersebut, Bu. Oh, jadi ada salah satu anak Ibu yang namanya tidak tercantum dalam daftar magang ya, Bu? Iya, betul, Bu. Bagaimana kondisinya sekarang? Seperti apa? Begini Bu, pada saat saya mengantar anak saya mau magang ke hotel tersebut, tiba-tiba saya diberitahu oleh anak tersebut kalau nama dia tidak ada di dalam daftar siswa magang di hotel Grand Zuri tersebut, Bu. Mengapa hal itu dapat terjadi ya, Bu? Nah, itu saya juga belum mengerti, Bu. Sampai saya hari itu juga saya datang ke hotel Grand Zuri juga.
ternyata setelah saya dapatkan informasi terjadi kesalahan input di sana, Bu. Oh. Jadi bagaimana keadaan anak yang namanya tidak termasuk di dalam daftar tersebut, Bu? Ya, saya menginstruksikan kepada anak tersebut tetap menunggu sampai saya datang kembali dan saya akan mengkonfirmasi dengan pihak hotel terlebih dahulu, Bu. Oh, jadi apa yang Ibu lakukan setelahnya? Saya akan mencoba menghubungi kepala program jurusan hotel di sekolah dan sekretaris PKL dulu, Bu, untuk menanyakan perihal nama anak saya tersebut yang tidak ada di dalam daftar nama peserta PKL tersebut, Bu. Baiklah Bu Wita, dari pengalaman itu, apa yang ingin Ibu Wita lakukan dalam pemecahan masalah ini? Oh iya, kalau saya sih inginnya anak tadi tetap mengikuti magang, Bu. Dan surat revisinya akan saya susulkan kemudian. Kemudian langkah apa lagi yang ingin Ibu Wita lakukan dalam pemecahan masalah ini? Ya, rencananya saya akan menemui pembimbing di hotel tersebut, Bu, untuk berkonsultasi tentang anak saya yang tidak ada namanya tersebut, Bu. Oh, jadi siapa saja yang ingin Ibu Wita libatkan dalam hal ini? Mungkin yang akan saya libatkan adalah pihak hotel, kemudian panitia PKL di sekolah saya, Bu. Kira-kira kenapa saja yang Ibu lakukan untuk permasalahan ini? Mungkin saya akan menghubungi orang tua anak untuk memastikan bahwa anaknya tetap akan melaksanakan PKL di hotel Grand Zuri tersebut, Bu. Jadi bagaimana Ibu memastikan solusi yang Ibu Wita ambil itu efektif dalam masalah ini? Ya, saya akan menunggu hasil kepastian dari pihak hotel terlebih dahulu, Bu Nova. Oke, berarti Ibu telah menemukan pemecahan masalahnya ya dengan hasil kepastian bahwa anak diterima magang hari itu juga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, menurut Ibu Wita, kesimpulan apa yang dapat Ibu jadikan petunjuk jika hal ini terjadi kembali di kemudian hari? Ya, saya akan mengatakan dan mengusahakan bahwa untuk PKL selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan ketua panitia PKL yang ada di sekolah, kemudian juga ketua program jurusan untuk lebih selektif, Bu. Nah, Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam, Ibu Lea. Gimana tadi coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar. Baiklah Ibu, tadi kita sudah melakukan praktik coaching ya Bu. Nah, dari Yap. pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, saya telah melihat adanya alur tirta secara berurutan. Sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan dapat dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Ibu mengembangkan pertanyaan kepada Ibu Wita, dapat menanyakan bagaimana perasaan anak pada saat mengetahui bahwa namanya tidak ada di dalam daftar siswa PKL. Tindakan penyelesaian masalah sebetulnya tidak hanya satu solusi yang diberikan, tetapi dapat ditambahkan berbagai alternatif solusi. Sehingga kita dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang ada ke depannya. Nah, dan dari diskusi kita hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu Nova. Ya, Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai alur tirta, Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Oh, baiklah Ibu. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan? Saya ingin lebih memahami lagi untuk proses coaching ini, sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Oh, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan jika terjadi lagi seperti ini, Ibu? Saya akan lebih hati-hati lagi ke depannya dan memastikan bahwa administrasi sudah berjalan dengan baik, Bu. Oh, baiklah Pak. Baiklah Bu, semoga setelah proses coaching yang telah dilakukan ini, dalam proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi dan sesuai dengan alur tirta dan tentunya lebih sempurna lagi ya Ibu Nova. Iya, Bu. Oke Ibu, saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu percakapan kita untuk hari ini.
kita sampai berjumpa lagi di percakapan atau obrolan yang lainnya. Terima kasih Bu Nova. Ya.